27 April 2024. 1. Seruan sudah datang Raja Kemuliaan, mimpi. 2. Penglihatan roh maut dan pertobatan. 3. Proteksi Tuhan dan Mazmur 1. 4. Roh psikosis akan segera tiba, uang digital dan Shema Israel. 5. Kasih akan jiwa-jiwa dan pintu gerbang. 6. Penglihatan Indonesia dan Laskar Kristus. 7. Afrika dan Rusia. 8. Jalan yang menakutkan menuju kota kudus. Mimpi seruan sudah datang Raja Kemuliaan. Beberapa hari sebelum doa bersama, salah satu tim bermimpi ada sebuah taman di mana orang-orang yang di dalamnya seperti pengantin wanita. Dan ada orang-orang yang diperumpamakan sebagai 5 dara yang bijaksana. Ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba ada suara, sudah datang Raja Kemuliaan. Lalu tampak pintu emas dan orang-orang yang ada di dalam taman itu mulai berdesakan ke arah pintu emas itu. Pintu emas itu tadinya tertutup menjadi sedikit terbuka. Roh maut dan pertobatan. Pada saat menyembah dan berdoa, tampak dalam penglihatan semua alat transportasi, pesawat, kapal, bus besar, bahkan sepeda, bahkan motor, sepeda, dan skuter. Dan ini secara global pada setiap orang yang ada di dalam alat transportasi tersebut, ada sesuatu bayangan yang mengikuti di samping orang-orang itu. Ketika bertanya kepada Tuhan, apa bayangan itu? Tuhan menjawab, itu adalah roh maut yang sedang diarahkan. Lalu tampak ada satu kejadian kecelakaan, dan jika orang yang celaka tersebut tidak dalam pertobatan, dia seperti dihisap oleh roh maut yang mendekat itu. Tetapi ada orang yang ketika terjadi kecelakaan, dia berubah menjadi putih dan naik ke atas. Ketika terus berdoa, tampak dalam penglihatan tim doa sedang berada di dalam sebuah taman, sedang melingkar, dan di tengah-tengahnya ada satu sosok yang tidak kelihatan wajahnya dan berkata, "Buat dirimu bertobat setiap saat." Ketika tim yang melihat bertanya kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan mengatakan itu? Apakah kami berdosa dan tidak bertobat, Tuhan?" Lalu Tuhan melangkahkan kakinya selangkah ke depan. Tim ini bertanya, apakah maksudnya melangkah satu langkah? Dan Tuhan mengatakan, 1 langkah ke depan engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Maut itu datang dari segala arah dan engkau perlu hidup dalam pertobatan setiap saat. Kemudian Tuhan memberikan firman Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing, dan seterusnya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus,
dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pada saat terus menyembah dan berdoa, tampak dalam penglihatan tentang penyaliban Tuhan Yesus ketika dia dicambuk, ketika dia disalibkan. Muncul sebuah firman Lukas 22 ayat 7-46. Proteksi Tuhan dan Mazmur 1. Di sesi yang kedua, dalam penglihatan, rumah salah satu tim doa sedang didatangi seekor ulat, lebarnya 2 jari, kulitnya berambut halus seperti rambutan. Ketika berdoa memproteksi rumah tersebut dan memerangi roh yang berbentuk ulat, tampak 3 roh berbentuk tuyul yang diarahkan oleh orang-orang yang berdukun di wilayah itu kepada rumah tim doa ini. Lalu tim berdoa memerangi setiap roh, dan ketika terus berdoa, tampak 10 malaikat turun membawa trompet-trompet yang menjaga rumah tersebut. Kemudian, dalam penglihatan lainnya, ada roh yang berbentuk buaya, namun kerangkanya saja dan mau menerkam bagian kepala tim doa yang lain. Lalu tampak juga raksasa yang berwarna hijau. Setelah itu, tampak ada sesuatu yang ditanam yang berbentuk bungkusan berwarna hitam di depan pintu rumah dari keluarga tim ini. Ketika terus berdoa, tampak tulisan Mazmur 1 di hadapan tim yang berdoa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Roh psikosis akan segera tiba uang digital dan Shema Israel. Setelah itu, tampak dalam penglihatan sangat banyak generasi-generasi muda yang sedang bermain games, lalu terdengar suara patahkan roh psikosis. Dalam pencarian di search engine, psikosis adalah kondisi yang menyebabkan penderitanya sulit membedakan kenyataan dan imajinasi. Psikosis ditandai dengan munculnya halusinasi dan waham atau delusi. Psikosis dapat terjadi karena gangguan mental, penyalahgunaan obat-obatan, atau cedera kepala yang mempengaruhi cara kerja otak
dalam memproses informasi. Kondisi ini dapat mengubah cara berpikir, sikap, dan perilaku seseorang. Ketika berdoa secara khusus bagi anak-anak tim doa, muncul dalam penglihatan Amsal 4. Setelah itu, tampak koin seperti emas yang melayang terbang di udara dengan tulisan ETF Bitcoin. Lalu di bawahnya muncul tulisan yang lebih besar. Akan segera tiba uang digital. Kemudian ada 7 bayangan hitam orang yang ada di belakang Bitcoin dan uang digital. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Kemudian tampak tulisan firman Efesus 6 ayat 11 sampai 20. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Setelah itu, tampak langit terbuka dan ada tangga lurus ke atas dan Tuhan memerintahkan naik. Untuk menjalani tangga itu tidak mudah, karena ada perasaan takut ketika menaiki tangga tersebut. Ketika terus menyembah, tampak tulisan Shema Israel. Di atasnya ada kuda berwarna ungu sedang terbang. Pada peta Israel itu ada 5 yang mengarahkan senjatanya. Ini menggambarkan 5 bangsa. Tetapi ada Tuhan yang mengepakkan sayapnya di atas tanah Israel. Kasih akan jiwa-jiwa dan 12 pintu gerbang. Dalam suatu penglihatan saat penyembahan, salah satu tim melihat ada 6 malaikat yang turut memuji Tuhan. Mereka sedang bermain harpa, harpanya berwarna ungu berkilau. Ketika Tuhan datang dan menyentuh dada tim doa, lalu tampak tulisan firman yang tertanam di hati tim doa dengan tulisan 1 Tesalonika 3 ayat 12-13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kemudian tampak pintu-pintu gerbang. Di sisi kiri dan kanan tim yang melihat hal ini ada masing-masing 4 pintu. Di depan dan di belakang masing-masing 2 pintu. Jadi ada 12 pintu yang terbuka lebar. Bangunan ini berbentuk kotak. Di dalamnya ada api yang menyala-nyala dan ada jiwa-jiwa yang terikat dan tertawan.
Ada roh jahat yang bertanduk menjaga jiwa-jiwa yang terikat ini. Lalu tim ini menyatakan tarik jiwa-jiwa dan masukkan ke dalam pintu keselamatan. Tuhan menyatakan supaya berdoa, karena mereka masih bisa dilepaskan. Ketika terus berdoa dan menyembah, salah satu tim mendengar Yoel 2. Tiuplah sangka kala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya seperti gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadap bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Kemudian salah satu tim melihat satu taman yang sangat indah. Tim doa duduk melingkar di depan meja oval yang berwarna silver. Di taman itu ada aliran air sungai yang turun dari langit dan ada tulisan tampak di aliran air sungai yang mengalir itu, Yohanes 6 ayat 54 sampai 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Penglihatan Indonesia dan Laskar Kristus. Pada sesi yang kedua, salah satu tim melihat Tuhan berdiri di atas batu, dia mengajar dan kita digambarkan seperti muridnya. Dia juga mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Dia juga sebagai bapa yang tidak akan memberi batu ketika kita meminta roti. Dia mengulurkan tangannya yang berlubang paku dan katanya, "Tanganku selalu terulur bagimu." Dan dia menunjuk matanya sambil berkata, "Mataku tertuju memandang padamu." Lalu ke hatinya dan berkata, "Hatiku selalu tertuju kepadamu." Kemudian salah satu tim melihat api yang menyala-nyala, namun di dalam api itu ada sosok berjubah putih dan tim ini menyatakan, Tuhan datang bagaikan api yang menyala-nyala. Kemudian salah satu tim melihat satu meja coklat dan di atasnya ada sesuatu seperti papan nama, namun tulisannya Mazmur 27. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Dan seterusnya. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika tim ini melihat seorang tokoh wanita SHH, dikenal sebagai TS, mantan istri CPPS, di belakang tokoh wanita ini ada ekor merak yang dimekarkan yang menggambarkan kecongkakan. Lalu tampak CWPGR. Dalam penglihatan ini, dia dianggap bukan seorang yang penting oleh CPPS. Malahan yang muncul dalam penglihatan adalah HMP, saudara laki-laki dari SHH. Kemudian tim ini juga mendengar suara ada 7 tembok yang perlu dihancurkan. Kelaliman, keserakahan, korupsi, dan beberapa lainnya, dan ini untuk pemerintahan yang akan datang. Ketika terus berdoa, tampak dalam penglihatan ada gambaran peta Indonesia, lalu terdengar suara, inilah pusat-pusat kegelapan. Yang pertama muncul adalah gunung-gunung, lalu lautan, kemudian gua-gua di hutan. Setelah itu Tuhan mengatakan, arahkanlah tangan ke peta Indonesia. Ketika mengangkat tangan dan mengarahkannya, tampak cahaya yang muncul dari tangan-tangan yang terangkat. Lalu tim melepaskan perkataan berkat bagi Indonesia. Kemudian tampak ada orang-orang berpakaian seperti tentara Romawi
dan di bagian dadanya bertuliskan Laskar Kristus. Lalu muncul malaikat-malaikat Tuhan yang mengibarkan banner dengan tulisan Mazmur 17 ayat 5-6. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarlah perkataanku. Afrika dan Rusia. Tampak seekor binatang keledai, tapi seluruh wajahnya dipenuhi dengan sesuatu seperti kutu. Lalu ada anjing yang juga dipenuhi kutu-kutu yang sama, dan binatang-binatang ini seperti sangat menderita. Tim ini menggambarkan seperti ekspresi kerbau yang sedang dipotong. Ketika bertanya di dalam hatinya, kenapa ada binatang yang seperti ini? Tim ini hanya mendengar suara Afrika. Di dalam rohnya yang ditaruhkan Tuhan di hatinya, sesuatu yang akan datang dari sana. Kemudian tampak seperti perakiraan cuaca, ada panah-panah kecil dan itu terarah ke Indonesia. Ketika berseru bagi Afrika, tim ini justru mendengar suara Rusia. Lalu tampak awan gelap yang pekat di atas Rusia. Kemudian muncul seorang dengan pakaian putih-putih. Tim ini menggambarkan seperti pakaian angkatan laut dan namanya bertuliskan Putin. Tim ini menyatakan kejahatan yang dimunculkan olehnya digambarkan kegelapan yang pekat. Setelah itu tampak ukiran tulisan Matius 24. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat.
Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, dan seterusnya. Kami sarankan agar saudara membaca Matius 24 keseluruhan secara pribadi. Jalan yang menakutkan menuju kota kudus. Kemudian, salah satu tim melihat sungai yang sangat luas dari ujung yang satu ke ujung yang lain tidak kelihatan. Lalu dia melihat sebuah jembatan kira-kira 1/2 meter lebarnya dan banyak orang yang akan berjalan di jembatan itu. Aliran air sungai di bawahnya sangat deras. Tuhan membawa kita untuk melewati jembatan yang bergoyang. Jembatan ini dari kayu-kayu yang tersambung menjadi satu oleh tali-tali, namun tidak ada pegangan di kiri dan kanannya. Goyangannya kencang dan sangat menakutkan. Namun Tuhan mengatakan, "Kamu bisa, anakku, jangan takut." Dalam penglihatan ini, tim doa melangkahkan kaki namun dengan gemetar lalu bergandengan tangan. Tuhan mengatakan, "Lewati ini sampai di garis finish." Ketika tim mengajak orang-orang lain untuk berpegangan tangan dan berjalan di jembatan itu, orang-orang yang banyak yang mengantri itu tidak mau berjalan melewati jembatan itu. Namun setelah melewati jembatan itu, tampak kota kudus dan ada orang yang men-scroll sesuatu di depan pintu gerbang kota itu untuk mencari namanya. Ketika ditemukan namanya, maka orang itu menekannya, maka pintu gerbang terbuka lebar dan mereka masuk ke dalamnya. Ayat ditambahkan saat penulisan Ibrani 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Terima kasih sudah menonton End Times Army Channel. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua.